Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan ide bisnis kelompok saya, yaitu Bakso Bakar Doi, yang beranggotakan Nur Hidayanti, Andri Nabila Febrianza, Dita Chandra Damayanti, Imro'atul Rohmah. Langsung saja kita masuk ke cara memilih makanan yang kita beli dari zaman dahulu versus zaman sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam membeli sesuatu. Salah satunya kita harus berhati-hati dalam membeli makanan. Pada zaman dahulu, orang hanya mementingkan makanan yang murah meriah dan rasanya juga enak. Itu terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Sedangkan pada zaman sekarang, kita harus mementingkan rasa, gizi yang terkandung, dan baru kemudian kita harus mementingkan harga. Oleh karena itu, kita mendirikan usaha di bidang kuliner dengan nama Bakso Bakar Doi. Bakso Bakar Doi dari segi rasa memiliki rasa yang enak, dan sedangkan dari gizi, Bakso Bakar Doi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan. Yang pertama, kita harus mengolah bakso menjadi makanan camilan yang sehat, menarik, dan bergizi tinggi. Yang kedua, kita harus mengetahui dan melaksanakan strategi pemasaran yang tepat. Untuk yang ketiga, mengetahui dan melaksanakan metode produksi makanan. Yang terakhir, mendapat keuntungan dari penjualan produk. Bakso yang tadinya disajikan seperti biasa, diharapkan dapat divariasi menjadi lebih menarik, sehat, dan bergizi. Bakso Bakar Doi terdiri dari 4 varian. Ada varian mini, varian medium, varian solong, dan varian jumbo. Berikut tampilannya. Varian mini, varian medium, varian solong, dan varian jumbo. Untuk kandungan gizi setiap 100 gram daging sapi pada bakso, yaitu ada 57 kalori, karbohidrat ada 2,12 gram, lemaknya ada 3,69 gram, dan protein ada 3,47 gram. Nah, untuk selanjutnya yaitu tempat produksi Bakso Bakar Doi, yaitu di Jalan Jaksa Agung, nomor 42, Mangkujayan, Ponorogo. Tahapan-tahapan produksi Bakso Bakar Doi. Bahan utamanya yang pertama bawang putih, cabai rawit, tepung, daging sapi, gula merah, air, dan margarin. Nah, untuk promosinya yaitu promosi yang pertama di Instagram Bakso Bakar Doi, yang kedua di Facebook, yang ketiga di WhatsApp, yang keempat di YouTube. Bahan toppingnya ada mayonaise dan saus sambal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat bakso bakar ini, yaitu yang pertama kita menyiapkan bahan dan alatnya dulu yang akan kita gunakan. Nah, lalu yang pertama kita akan membuat adonan baksonya sendiri. Jadi kita menyiapkan daging segar, kita menggunakan daging sapi. Selanjutnya daging itu nanti akan digiling terus dicampuri dengan bumbu sesuai dengan takarannya. Yang selanjutnya apabila itu sudah diaduk merata, ditambahkan tepung sesuai dengan banyaknya daging. Lalu kita buat bulat-bulat sesuai dengan ukuran variannya. Sebelum kita membuat adonan itu, sebaiknya kita juga menyiapkan air untuk direbus untuk merebus baksonya yang kita buat itu tadi. Nah, sambil menunggu baksonya matang, itu kita membuat bumbu bakarnya dulu. Nah, apabila sudah semua selesai, terus baksonya sudah matang, itu ditiriskan dan ditusuk-tusuk pakai tusuk sate, terus dikasih sayatan-sayatan biar matangnya itu sampai ke dalam, lalu kita rebus lagi sampai bakso itu benar-benar mengembang sesuai dengan porsinya. Kalau sudah mengembang maksimal, baru didinginkan lalu diolesi margarin sebelum dibakar. Nah, bakso ini
menggunakan bumbu yang sudah diracik sehingga matang dan sesuai dengan selera. Setelah selesai dibakar, baru disajikan dengan topping ada mayones, ada saus sambal, dan juga topping-topping yang lainnya. Lalu bakso siap dipasarkan, seperti itu. Untuk tahap pemasaran kali ini yaitu 25% di kantin sekolah, 45%-nya melalui anggota kelompok, dengan menjual sendiri, 35%-nya dititipkan ke warung atau di toko. Nah, teman-teman, sekiranya itu dulu penjelasan bakso bakar doi kami. Dan di sini ada gambar bakso bakar doi kami yang akan dipasarkan. Sekiranya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.